Bertemu lagi dengan saya Arek Rodo Pekok. Kenapa kok pekok? Karena saya akan mengajarkan pada Anda bahwa ambillah hikmah bukan pada siapapun, siapa pemberi hikmah. Maka janganlah lihat diriku yang pekok, maka lihatlah apa yang saya bacakan. Adapun mengenai hiburan seperti kekoclokan, pelawakan, dan lain sebagainya, itu hanya pelengkap atau hiasan saja. Gitu. Selamat malam jika kalian menonton pada malam hari. Selamat pagi jika kalian menonton pada pagi hari. Selamat siang jika kalian menonton pada siang hari. Selamat sore jika menonton pada sore hari. Sebelum saya mulai, dukunglah channel kami Cyber Idiot dengan like, subscribe, and share. Literasi yang sudah saya buat perlu kita diketahui bahwasannya ini berdasarkan pengalaman saya ngaji di sore di bulan Ramadan yang sudah di live streaming kemarin pada tanggal 2 Mei 2020. Langsung saja tanpa basa-basi. Perindah tulisanmu, hindari coret-coret yang mengaburkanmu. Mengaburkanmu. Aduh. Is. Karena memperindah tulisan termasuk memuliakan kita. Pada suatu hari akan tulisanmu yang kacau menyesalah saat di kehidupanmu. Jika sudah mati cacian terhadapmu. Kenapa? Ketika kamu sudah mati kemudian kamu mempunyai suatu kitab, sedangkan kitab tersebut tulisannya jelek, maka kamu akan dicaci oleh orang yang membacanya. Tulisanmu kok tulisannya sopo toh? Wah, teman. Tapi kalau kamu masih hidup, maka akan penyesalan menimpa dirimu. Tulisanmu biyen aduh geton rek. Tulisanku ngene iki saiki gak iso maca. Contoh. Sebagaimana format kitab alih pembahasan. Sebagaimana format kitabnya Abu Hanifah, dianjurkan format kitab persegi 4 karena untuk memudahkan dalam mengambil, meletakkan, dan mengkaji. Maka melihat latar belakang keperluan tersebut, format segi 4 ini dapat diartikan juga anjuran agar merapikan sisi tepi potongan kitab. Dengan demikian, format paper tidak harus kuarto, tapi boleh jadi folio. Kalau makalah itu sebaiknya pakai A4 misalnya. Kalau proposal itu F4 dan lain sebagainya. Alih pembahasan, janganlah memakai tinta merah karena itu adalah warna filosof, bukan warna ulama salaf. Saya ulangi lagi, jangan memakai tinta merah karena itu adalah warna filosof, bukan warna ulama salaf. Ini hanya anjurannya. Karena warna adalah ekspresi dari citra dan rasa. Mungkin pada saat itu para filosof selalu memilih warna merah untuk mengekspresikan citra rasa mereka. Sedangkan di Indonesia sendiri kenyataannya sampai sekarang warna merah itu tidak dipakai dalam acara keagamaan, dalam mengekspresikan cita rasa keagamaan ataupun pendidikan. Maka dari itu sulit sekali kita temui
masjid ataupun musola ataupun pesantren ataupun madrasah yang memakai dominan warna merah, itu kan sulitnya. Bahkan ada salah satu ulama yang tidak mau mengendarai kendaraan yang warnanya merah. Itu hanya anjurannya warna merah. Tapi kalau pakaian gimana ya? Sedangkan Nabi itu pernah memakai pakaian yang warnanya merah, kerudung merah. Dalam hadis disebutkan keutamaan memakai pakaian putih, dan juga Nabi pernah dalam suatu hadis menyatakan memakai sorban warna hijau. Kubah makam Rasul juga berwarna hijau sampai sekarang, namanya kubah Al-Khadra. Mengenai filosof itu sebenarnya apakah filosof itu? Siapakah filosof? Kenapa kok tidak di sini? Hanya karena filosof memakai warna merah itu dianjurkan bahwa kita yang beragamis itu tidak mengikuti apa yang dipakai oleh filosof. Karena padahal kan filosof itu filsafat itu kan bisa digunakan untuk mempererat agama, mengukuhkan agama, bisa juga digunakan untuk menghancurkan agama. Tinggal cara kita dalam berpandangan mengenai filosof. Tapi di zaman kenabian filosof kan sudah ada. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu filosof sudah ada. Pada saat sedikit cerita tentang filosof. Pada saat manusia menuju pada ambang kehancuran, krisisnya akhlak, yang bisa menghentikan itu cuma dua, yaitu para nabi. Kalau tidak ya biasanya filosof itu bisa menghentikannya. Terbukti pada saat kaum sofis merajalela, bertingkah seperti rakyatnya, tahu segalanya, yang mana kesofismenya yang kaya dengan ilmu, mengaku bahwa tahu apa-apa, menjadi komoditas sebagai ekonomi. Jadi kalau ada yang menyuruh para kaum sofis untuk ngomong, itu harus membayar. Itu kan krisis akhlak. Dan tidak cuma itu, orang-orang yang tidak tahu ilmu itu direndahkan. Nah, pada saat itulah Sokrates itu bisa menghancurkan kaum sofis itu dengan gayanya yang dialektis. Filosof Sokrates itu kan walaupun tidak mempunyai karangan, tapi kan kata-katanya itu masih bisa kita temui hingga sampai sekarang. Berawal dari muridnya yaitu Plato, kemudian muridnya lagi Aristoteles, Alexander the Great, itu kan hingga sampai ke kita. Kita boleh mengambil dari filosof, kata-kata filosof, yang penting tidak mengabaikan yang atas. Maksudnya melebihi rasionalitas hingga mengabaikan yang atas. Itu sedikit tentang filosof ya. Alah mau cara beralih pembahasan. Hormati teman belajar, terutama teman seperguru yang mengajar. Berkasih sayanglah dalam rangka belajar pada guru yang mengajar dan teman sesama pelajar.
Kenapa kok demikian? Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses transformasi oleh kualitas hubungan rohaniyah antara keduanya, maka semakin akrab hubungan tersebut, semakin efektiflah transformasi rohani yang terjadi, menjadi proses tolabul ilminya semakin maksimal. Alih pembahasan, takdim dan hormat memperhatikannya akan seluruh hikmah dan ilmu yang dilantunkannya. Walau 1000 kali engkau mendengarnya, sungguh tak termasuk ahli ilmu jika hanya mendengar seperti pertama bertemu. Tidaklah sama pada hari-hari yang berlalu. Itu seperti hanya cinta ya. Begitu kamu bertemu dengannya, kemudian pada suatu hari kamu merasa bosan, maka itu bukan cinta yang sejati. Ilmu juga seperti itu. Ketika kamu mendengarkan ilmu, kemudian pada suatu hari mendengarkannya lagi, kemudian pada suatu hari kamu mendengarkan lagi akan ilmu yang sama, tapi kamu menyepelekan atau tidak mendengar seperti awalnya kamu mendengarkan, maka itu tidak ahli ilmu. Pemilihan dirimu adalah nafsumu, maka tulisannya kok ini, pemilih dirimu adalah nafsumu, maka serahkanlah pada sang guru akan studi yang akan digelutimu. Dan itulah kesuksesan ulama dulu. Maka janganlah memilih studi terhadap dirimu. Biarkan guru yang akan mengistikharahkanmu. Misalnya seperti ini, kuliah neng IAEVA njupuk jurusan PGMI rono ndang budal ning Sumbersari. Kayak aku ketemu aku kuliah ning Sumbersari ketemu aku. Kalau kuliah ning Undar bertemu editor saya Jatra Wahyu Pratama. Kalau kuliah di Sumbersari itu bertemu dengan saya. Kuliah ning Sumbersari nggih njupuk jurusan PGMI nggih yo manut to. Walaupun tidak sesuai dengan keinginanmu, tapi guru itu yang tahu akan bakatmu, maka jangan kau abaikan kesempatanmu lah. Kon njupuk jurusan, disuruh untuk mengambil jurusan PGMI ya PGMI, tapi disuruh untuk mengambil jurusan MPI seperti saya, ya ambillah MPI. Ada cerita Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Syekh Bukhari, yang kita kenal dengan Imam Bukhari. Semula beliau pernah mencatat pelajaran tentang sholat, kemudian diperlihatkan kepada gurunya namanya Muhammad bin Hasan. Kemudian beliau memerintahkan, pergilah belajar ilmu hadis. Setelah apa? Setelah itu Hasan melihat bidang studi tersebut lebih pas untuk bakatnya, diistikharahkan dulu gurunya mengistikharahkan, akhirnya ketemu bahwa anak ini loh bakatnya ilmu hadis. Kemudian Imam Bukhari mengembara untuk belajar ilmu hadis sehingga menjadi ahli hadis terkemuka, namanya menggaung hingga sekarang, ya kan? Karangan hadis yang paling terkenal adalah Jami'us Shahih yang kita terkenal dengan Sahih Bukhari, masih dipelajari di pesantren-pesantren kan, kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab kodifikasi hadis yang dianggap paling sempurna. Selain itu juga beliau ahli fikih dan mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Dan juga karangannya kitab Imam Bukhari itu banyak sekali yang menjadi rujukan para ulama. Beliau sang pengembara hadis dan menelusuri rawi sehingga
ribuan hadis yang kemudian sanadnya terangkai oleh beliau. Hormatilah guru dalam hal posisi, minimal sejauh busur panah, karena itu lebih menghormati. Ojo cedak-cedek. Jangan terlalu dekat dan terlalu menjauh diri, kecuali terpaksa sehingga harus mendekati. Akhlak tercela itu ibarat anjing, sedangkan malaikat tidak akan masuk kalau ada anjing, termasuk foto-foto, foto-foto yang nyeleneh maksudnya. Kemudian kalau foto ulama malah dianjurkan. Dan juga patung itu malaikat tidak mau mendatangi. Sedangkan malaikat adalah perantara ilmu dalam hening. Ada syair, ilmu adalah musuh bagi orang yang merasa tinggi, bagaikan banjir musuh dataran tinggi. Raih keagungan dengan kesungguhan, bukan kebesaran diri. Apakah bisa keagungan didapat dengan rasa tinggi tanpa semangat menundukkan diri? Sungguh hamba berpangkat merdeka banyak sekali. Hamba yang berpangkat merdeka, ada juga berpangkat merdeka tapi berpangkat hamba. Sesungguhnya perlu diketahui bahwa derajat orang yang paling tinggi adalah hamba. Dalam bahasa Arab namanya abdun, artinya pelayan. Kenapa kok demikian? Logikanya seperti ini. Ada bupati misalnya, mempunyai pembantu, kemudian ditadangi oleh camat. Camat dihormati, dimuliakan karena sopan pada bupati. Hanya sebatas itulah mengetahui tentang bupati. Tapi pembantunya mengetahui sempake bupati, panganane bupati, klambine bupati, kamare bupati. Iku ngerti kabeh. Makanya pembantu itu sebenarnya mulia. Kalau melihat dengan makna tersebut bahwa antara camatnya bupati dan pembantunya bupati, itu lebih mulia pembantunya bupati. Makalah menjadi abdun yang baik, menjadi kawula Allah, menjadi hamba Allah yang baik. Karena itu adalah derajat yang paling tinggi. Mbok menawa kita terbuka pintu kemakrifatan. Kok malah dhuwur ngene omongane. Aduh. Tapi kenapa kok saya selalu membawa kertas? Karena ini berdasarkan. Jadi kalau orang ngomong itu kan, kalau tidak melakukannya itu kan ada dosa yang berlebih atau berlipat. Tapi kan saya tidak. Saya ini loh berdasarkan ini, jadi terselamatkan. Saya rasa sampai di sini. Saya ingat ada pertanyaan dari siapa tadi mengenai isim isyarah. Kita jeda dulu, saya mau masak. Ada pertanyaan dari Killer Smooth. Entah siapa orangnya, saya belum tahu. Killer Smooth itu artinya semut ngiler kali ya. Bertanya tentang isim isyarah di Alfiyah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Sama Killer Semut itu disuruh untuk, sebenarnya itu bukan pertanyaan tapi penyuruhan. Tapi saya anggap pertanyaan saja. Penyuruhan untuk live streaming menjelaskan isim isyarah. Saya tidak tahu disuruh untuk menjelaskan atau melafadzkan nandoman, tapi saya anggap ini adalah pertanyaan mengenai isim isyarah. Itu saja. Saya jelaskan ya. Kebetulan saya pernah katam ngaji alfiyahnya, tapi saya hanya berkonsentrasi pada
imriti saja. Karena kalau kebutuhan untuk membaca itu imriti dan sorof itu sudah cukup. Kalau alfiah itu kan kelasnya pengarang. Jadi ya seolah-olah alfiah itu hanya lewat saja. Tapi kalau mau membaca ya saya insya Allah masih paham. Nandomannya isim isyarah itu ada 6 nandomannya isim isyarah. Isim isyarah bidal mufrad 1 2 3 4 5 6. Oh iya 6. Kayaknya saya masih hafal ya. Bidal mufradin mudakanen asyid bidi wadi tinggal unsanati watan dilanti mutan mutabi wabiki watan itu rukuti wabi ulai jamu aduh wabi ulai jamu melako hormatu Allah menundiko agak sedikit hafal. Wabi huna au huna asyid ilah dan dimakan wabi kafira au bida fil buti au bisa mafu au hinna au bihuna likantikon au hinna. Sedikit hafal alhamdulillah. Ayo jelaskan isim isyarah. Nah, doman pertama menjelaskan tentang isim isyarah za. Lafaz za. Isim isyarah itu kata tunjuk ya. Berhubung karena yang bertanya itu tentang alfiah, berarti kan tidak isim isyarah yang di jurumiyah, di awamil enak pokok ya. Di jurumiyah, di imriti itu pasti sudah tahu apa gunanya isim isyarah. Tapi kalau di alfiah itu agak sedikit dilebarkan mengenai dha. Isim isyarah yang berupa dha untuk mengisyarahkan mufrad mudzakkar atau untuk musyar ilaih mufrad mudzakkar, baik itu mahal rofa, nasab atau jar. Mahal ya bukan i'rab. Kalau i'rab kan isim itu kan ada dua, mu'rab dan mabni. Kalau isim itu mabni maka bukan beri'rab. I'rab jar lah, i'rab rofa lah, tapi bermahal rofa. Jadi karena mabni itu mahalnya rofa, dalam mahal rofa nasab atau jar. Salah lagu. Itu untuk mengisyarahkan mufrad mudzakkar baik itu mahal rofa, nasab ataupun jar. Contohnya ja'a zaitun, ja'a darajulu, bidarrojuli, nah seperti itu. Ada lagi marotu bidarrojuli. Kemudian tita, yaitu untuk yang musyar ilaihnya mufrad muannas, baik itu mahal rofa, nasab ataupun jar. Contohnya ja'at dzil mar'atu, ja'at dzil mar'atu. Nah, contoh yang lain kalian cari sendiri. Kemudian dalam penjelasan Ibnu Aqil halaman 21 kitab makna, mungkin berbeda-beda kan menurut cetakannya. Cetakan Bayrot itu halaman berapa itu kan beda. Kalau yang ini itu di halaman 21 yang kitab ini. Huruf alif yang ada padanya adalah yang ada pada dha itu adalah lafaz itu sendiri. Tapi menurut itu menurut ulama Basra. Kalau menurut ulama Kufah itu alifnya ziyadah. Dan itu gak terlalu penting sih. Dan ada tambahan mengenai lafaz dzani dan juga dzih, bisa dibaca dzihi. Kemudian ada tihi atau tihi. Nadom kedua tentang dzani, lafaz dzani. Isim isyarah dzani untuk musyar ilaih mutasna mudzakkar mahal rofa. Adapun untuk mahal nasab dan jar itu memakai dha ini.
Contohnya ja'adani rojulani itu yang rofa. Kalau yang nasab ro'aitu daini rojulaini, marotu bidaini rojulaini misalnya. Isim isyarah tani, isim isyarah lafat tani, itu untuk musyar ilaih tasniyah mu'anas maharofat. Adapun makal nasab dan jar itu makai taini, taini. Contohnya ja'at tanil mar'atani, dan juga ro'aitu tanil mar'ataini. Lanjut. Nandom ketiga dan keempat itu menjelaskan tentang isim isyarah ula, yaitu untuk musyar ilaih jamak secara mutlak, baik itu mu'annas ataupun mudzakkar ataupun akil ataupun ghairu akil, tapi kebanyakan untuk yang akil, berakal. Contohnya ula rijalu, ula di dalam Ibnu Akil itu bisa dibaca mat atau panjang atau bisa dibaca kosong. Akan tetapi yang lebih utama itu dibaca mat, yaitu sesudah alif ada hamzah. Contohnya antum ulai, contohnya ulai itu hibbuna. Kemudian untuk musyar ilaih yang jauh ditambahkan kaf khitab seperti zaka ataupun seperti dzalika. Isim isyarah ketika bersamaan dengan hak tanbih maka tidak boleh bersamaan lam. Contohnya hadzaka fala yuqalu hadzalika. Hadzaka tidak boleh dibaca hadzalika, lamnya dibuat saja. Mengenai musyar ilaih itu ada dua derajat, yaitu kurba dan buda. Kalau kurba itu kata tunjuk untuk dekat, dekat menurut tempat ya, bukan menurut hati. Kurba dekat dan buda jauh. Tapi ada yang pendapat itu derajatnya ada tiga, yaitu buda, wusto itu tengah, dan tadi apa ini? Kurba dekat, wusto tengah, buda jauh. Kemudian andom kelima dan keenam itu menjelaskan tentang huna hahuna, yaitu untuk musyar ilaih tempat yang jauh. Contohnya jalasa zaitun huna atau jalasa zaitun hahuna. Kemudian lafadz hunaka hahunaka sama hana hunalika hinna, itu tadi huna dan hahuna itu untuk musyar ilaih tempat yang dekat, dan yang tadi sudah saya sebutkan itu untuk tempat yang jauh. Contohnya jalasa zaitun hunaka, jalasa zaitun hina, jalasa zaitun hana, dan lain sebagainya. Isim isyarah itu bagai diriku yang memilihnya. Isim isyarah itu kata tunjuk ya. Jadi makna kontekstual dari isim isyarah adalah bagai diriku yang memilihnya. Jauh, dekat, sedang, apapun yang sedang akan terjadi, baga isyarahku tak berubah sampai detik ini. Ada contoh lagi, saya nukil dari kitab Lali, tapi saya tulis di sini. Kolal adulu wakot ro'a wal hibih sifli habibaka kultu hubbi mufrotu falida ida magobani sayyidi dokol fado warihidstu aina sayyidi. Artinya, orang yang suka mencela berkata, sebutkan kepada sifat kekasihmu, padahal sesungguhnya ia sudah melihatnya, dan bahkan ia pun tertarik kepadanya. Untuk itu kukatakan kepadanya, kecintaan diriku padanya adalah tersendiri.
Maka oleh sebab itu, manakala tuanku benar-benar gaib tidak ada dariku, tempat nan luas telah menjadi sempit, dan aku menjadi terlena, seraya aku bertanya, di manakah Tuhan itu? Aku selalu mempertanyakan di manakah cinta ini akan berlabuh. Saya pernah ada omongan seperti ini. Kenapa kamu mencintainya? Apa yang disukainya? Saya jawab, diamlah. Yang aku lihat tidak sama apa yang kamu lihat. Dan karena kamu bukan aku. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Kayak Pak Sutat. Pak Sutat, izin ke depan tat. Sampai jumpa lagi, nantikan video dari kami. Jangan lupa dukung, subscribe, like, komen. Jangan komen. Subscribe, like, dan share. Dadah.